Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ND, saya baru sadar ND ini adalah miniatur Pancasila. Jadi saya salam besar-besar pun tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi saya berharap bahwa saya bicaranya yang kedua, tapi ternyata yang pertama ya. Tidak apa-apa juga. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Pak Rektor, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten ND ini, kakak saya, beliau ternyata di UGM lebih senior 3 tahun di atas saya. Di atas. Kemudian juga rekan Gusti dari Berita Satu. Berita Satu itu termasuk hebat. Kenapa? Di sana terjadi konglomerasi NTT. Ternyata di Berita Satu itu orang NTT semua ya. Saya lihat ini pemretnya Berita Satu NTT, penggantinya NTT juga biasanya. Penggantinya NTT lagi ya. Kawan-kawan semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu demi satu, di hari yang cerah ini saya sangat berbangga, berbahagia bisa diundang di ND. Biasanya saya kalau diundang di sebuah tempat dan tempat itu belum pernah saya datangi, pasti saya mau. Insya Allah saya mau, karena saya pengen lihat langsung. Itulah sebabnya saya tidak menyediakan khusus makalahnya. Berapologi ya. Kenapa begitu? Karena saya ingin lihat konteks masyarakatnya sesungguhnya. Saya tidak mau salah ngomong ya, tetapi juga kan kita tidak boleh menutup terhadap ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang soal a matter of communication ya. Ini soal komunikasi yang paling penting ya. Jadi kalau kita bicara Pancasila misalnya, bukan berarti kita tidak boleh mengkritiknya. Pancasila harus menjadi ideologi yang terbuka. Tidak boleh dia menjadi ideologi yang tertutup ya. Jadi kita harus terbuka. Tadi dikatakan ternyata kritik itu artinya memberikan penilaian. Penilaian itu ya baik positif, baik negatif gitu ya. Tapi kritik dianggap selalu negatif ya, misalnya begitu. Tapi kita juga harus mengapresiasi bahwa ND paling tidak tempat merenung satu tokoh besar di Republik ini ya, Bung Karno. Saya baca tadi ternyata di ND lumayan lama juga Bung Karno, mulai tahun 34 sampai 39. 5 tahun ya. Wajar saja Pancasila itu 5 ya, karena 5 tahun beliau di sana. Di ND. Jangan-jangan satu tahun itu adalah satu sila ya. Kira-kira begitu. Hal yang juga saya senangi adalah mudah-mudahan suara saya ditangkap secara baik ya, suaranya ya. Baik atau tidak? Baik ya. Karena biasanya kalau kita acara seperti ini, kalau suara kita tidak ditangkap baik tuh 50% gagal kita menyampaikan materinya, karena biasanya distract. Mengaung enggak ya? Enggak. Oke. Nah, ini saya mengapresiasi dengan sound system yang baik seperti ini, biasanya lebih enak bagi kita untuk bicara di forum yang besar ini ya. Saya kesini sedikit cerita, sesungguhnya salah tiket ya kan. Tapi blessing in disguise juga. Saya pikir saya akan berangkat hari Jumat. Kalau saya berangkat hari Jumat, saya istirahat dulu sebentar, lalu kemudian Sabtu pagi sesuai dengan jadwal jam 9 kita bisa mulai acara. Tapi setelah saya lihat ternyata tiket saya Sabtu dini hari. Jadi jam 2.30 tadi saya baru berangkat dari Jakarta, belum tidur. Lalu kemudian 12:30 dari rumah, lalu kemudian di lounge bandara sebentar,
lalu kemudian di pesawat. Alhamdulillah ternyata penerbangan Jakarta Kupang itu orang bilang 2,5 jam. Tapi bagi saya hanya beberapa menit saja ternyata, karena saya tidur. Jadi pramugari memberikan makan dan lain sebagainya tidak saya sentuh sampai kesempatan terakhir ya. Jadi baru bangun ketika pesawat landing. Lalu kemudian di ruang transit ada beberapa orang yang ngajak ngobrol, kenalan, foto-foto dan lain sebagainya. Tidur lagi sebentar sambil duduk. Lalu kemudian ternyata penerbangan antara Kupang Ende juga hanya berapa menit. Bukan 50 menit seperti yang diumumkan ya, bohong ternyata pramugari. Karena saya tidur juga. Jadi alangkah bahagianya kalau dalam perjalanan kita bisa tidur ya. Walaupun tidak sempurna karena tidurnya ternyata 90 derajat. Saya lupa, saking ngantuknya lupa menggeser kursi ke belakang gitu ya. Nah mudah-mudahan kalau saya menggeleng-gelengkan kepala sedikit, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua, mohon dimaafkan gitu ya. Berarti saya sedang mengusir rasa kantuk, rasa capek, rasa lelah, tapi saya bahagia bisa berada di sini untuk bicara di hadapan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kawan-kawan semua. Nah, judul di sini adalah membangun potensi diri sebagai mediator budaya, mengawal ideologi, melawan radikalisme Pancasila dari Ende untuk Nusantara. Saya ingin bicara satu hal saja ya, dan ini debat akademik mengenai Pancasila itu sendiri. Saya termasuk orang yang dimusuhi ketika mengatakan Pancasila itu lahirnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga tidak suka juga mendengarnya ya. Karena Pancasila selalu diidentikan dengan Bung Karno. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tetapi kita tidak juga bisa memungkiri bahwa ada saham bagi bapak-bapak pendiri bangsa lainnya, ibu-ibu pendiri bangsa lainnya. Kenapa begitu? Kenapa standing saya cenderung mengatakan demikian? Jangan sampai kemudian ada kultus individu. Jangan sampai ada individualisasi Pancasila. Jangan sampai ada parpolisasi Pancasila. Jangan sampai ada golongisasi Pancasila. Sehingga kelompok lain atau kekuatan politik lain tidak berminat untuk kemudian berbicara tentang Pancasila. Kalaupun dia ingin berbicara Pancasila, karena terpaksa saja. Karena seolah-olah kalau Anda tidak ngomong tentang Pancasila, Anda tidak trendy. Anda berkhianat terhadap NKRI. Anda tidak menerima ideologi yang sudah menjadi ideologi bersama. Karena itulah saya ingin memulai pendekatan kritis bahwa Pancasila itu adalah hasil dari pemikiran bapak-bapak bangsa di BPUPKI, di mana Bung Karno memiliki saham mungkin paling besar di antara pemikiran tersebut. Karena kalau kita baca misalnya buku risalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang unfortunately hanya dibuat oleh Muhammad Yamin, dan itulah sumber satu-satunya yang dianggap paling sahih, yang walaupun sudah ada yang bantah juga dosen UI, tapi masih dianggap sumber primernya. Kita tahu bahwa Bung Karno menyampaikan pidato Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Karena kenapa? Karena Supomo sebagai karena Rajiman Widyoningrat sebagai ketua BPUPKI itu memberikan kesempatan pada awal-awal untuk berbicara mengenai yang namanya ideologi negara. Wajar ya. Jadi pendekatannya makro dulu baru ke mikro. Seperti kita membuat undang-undang, kita mulai dulu dengan yang namanya naskah akademik. Setelah naskah akademik baru mengkerucut kepada pasal demi pasal. Maka kemudian beberapa bapak bangsa berbicara mengenai Pancasila, termasuk Muhammad Yamin sendiri, yang orang meragukan ini jangan-jangan ditambah sama Muhammad Yamin karena dia bikin risalahnya sendiri. Tapi di situ ada versi lisannya dan ada versi tertulisnya. Nah, versi tertulis itu sangat mungkin dia tambahkan ya, karena dia yang menyusun itu. Biasa kan kita kan kalau not tulis kan kita tambahkan sendiri, ya kan? Kok nggak ada pendapat saya kita tambahkan sedikit ya?
Kalau ada misalnya album foto, kok nggak ada foto kita tambahkan sedikit, diselipkan, kan begitu ya. Karena kata orang, sejarah itu adalah bagi orang yang menuliskannya. Jadi kalau kita tidak pernah menulis, kita tidak akan pernah meninggalkan sejarah. Nah, tapi sekarang ternyata dengan dunia internet ini, media sosial, sejarah itu adalah sejarah orang yang rajin berselancar di media sosial. Kira-kira begitu ya. Jadi tadi saya sudah posting foto dari ND untuk Indonesia ya. Jadi saya termasuk orang yang aktif juga di Instagram ya. Nanti adik-adik semua, kawan-kawan semua follow Instagram saya ya. Nah, di situ lumayan tuh. Kalau misalnya memfollow semua, follower saya akan tambah 100, lumayan kan? Jadi saya bagaimana dunia begitu cepatnya. Barangkali ini yang menjelaskan kenapa kemudian Presiden Jokowi akhirnya memilih Nadiem Makarim ya. Orang yang masih berusia 35 tahun sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena luar biasa prestasi Nadiem Makarim. Walaupun kita harus lihat nanti ke depan bagaimana. Sampai orang ada yang mengatakan semua akan pakai go semua ya kan. Nanti absen tidak lagi titip absen, pakai gosen saja, kira-kira gitu. Yang susahnya adalah katanya akan ada kalau Gojek untuk macam-macam, GoPay dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada siswa yang tidak lulus juga karena bodoh, karena tidak pernah mau, ada aplikasinya, namanya GoBlock katanya. Jadi ada aplikasi baru yang namanya GoBlock ya kan, GoBlock ya. Saking kreatifnya orang ya, cepat sekali orang. Jadi memang luar biasa kreativitas itu ya, kreativitas itu. Nah, saya kembali kepada soal Pancasila tadi. Jadi pada tanggal 29 Mei itu Muhammad Yamin menyampaikan ide tentang Pancasila. Kemudian Supomo menyampaikan ide tentang Pancasila. Bukan tentang Pancasila sesungguhnya, tentang dasar negara, ya, tentang filosofi segrondslag, ya, tentang dasar falsafah negara kita. Tetapi saya membayangkan memang orang model Muhammad Yamin dan model Supomo itu adalah orang yang tidak menarik kalau pidato, kan begitu bapak-bapak ya. Biasanya kadang-kadang apa yang dikatakan Pak Refli ini sebenarnya sudah diomongkan sebelumnya. Tapi karena pembicara sebelumnya tidak menarik misalnya, lupa orang padahal sudah disampaikan. Tapi kalau kita lihat pidato Bung Karno yang kemudian direplikasi dalam film Lahirnya Pancasila yang dibintangi oleh Tio Pakusadewo, ya kan? Pernah nonton filmnya ya? Unfortunately orang itu pernah tertangkap narkoba, jelek banget ya kan? Setelah memerankan Bung Karno tertangkap narkoba, luar biasa. Rusak negara kita jadinya. Itu sangat luar biasa pidato itu. Jadi itu kehebatan Bung Karno. Jadi pernah orang mengkritik cara metodologi Bung Karno. Sebenarnya cara berpikir Bung Karno tidak mendalam. Ini tapi orang filsafat yang harus mengkritiknya sesungguhnya. Tapi kelebihan dia adalah kelebihan melakukan budaya lisannya, komunikasi lisannya dengan berapi-api dan lain sebagainya. Nah, kecenderungan dia adalah biasanya mencomot pemikiran sana, mencomot pemikiran sini dan lain sebagainya. Jadi dia ramu dalam bahasanya sendiri. Tetapi untuk kebutuhan seorang politisi dan seorang orator itu more than enough, lebih dari cukup. Karena kan Bung Karno bukan seorang filsuf, bukan seorang dosen, tapi dia adalah tokoh politik. Jadi more than enough. Jadi kalau kita kaitkan dengan tokoh politik sekarang, nggak ada yang seperti kaliber Bung Karno dalam berpidato ya. Semangatnya ada, tapi isinya yang nggak ada. Ya kira-kira begitu ya. Yang bersemangat banyak, tapi yang berisi seperti itu nggak ada. Termasuk yang mengaku sebagai little Bung Karno, ya kan? Yang kemudian menjadi menteri di kabinet Jokowi. Jadi ada pantun dari Tifatul Sembiring. Aku kira angin semilir, ternyata suara binatang piaraan. Aku kira singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan.
Tapi rima pantun itu nggak terlalu baik. Saya bisa ubah sedikit biar baik ya. Kan tadi kan lir, sir, kemudian ran, piaraan sama han. Kan nggak bagus ya. Saya bisa ganti menjadi sir-sir, han-han. Nah, caranya adalah kukira angin yang mendesir. Nah, bukan semilir ya. Kukira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Kukira singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan. Jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Jadi kok nggak ada yang tepuk tangan yang lebih baik ini ya? Tepuk tangan pun rupanya harus diprovokasi ya. Saking sudah harmonisnya di ND ini kan. Hati-hati, harmonisasi itu bisa membuat orang tidak kreatif lagi kan, kira-kira begitu ya. Hati-hati ya. Karena tidak ada lagi pemikiran yang radikal ya. Padahal radikal itu sendiri bagus sebenarnya, berpikir sampai akar-akarnya ya. Nah, tiba 1 Juni memang Bung Karno yang memperkenalkan istilah Pancasila. Yang kata Bung Karno dari seorang teman. Awalnya dia pengen bilang panca apa gitu ya. Tapi nggak cocok katanya. Yang betul adalah Pancasila. Sila itu dasar, fondasi, pilar katanya. Jadi cocok. Jadi Pancasila itu 5 pilar. Maka ketika kita bicara 4 pilar nggak cocok lagi sebenarnya. Karena Pancasila itu sendiri sudah pilar, 5 pilar itu. Tapi tiba-tiba kemudian MPR mensosialisasikan 4 pilar bernegara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika nggak cocok. Sama MK sudah dibatalkan tapi dipakai terus oleh MPR ya kan? Ya, apalagi sekarang pimpinannya 10. Perlu memakai itu, kalau nggak ada kerjaan nanti. Saya mengkritik di Twitter saya, buat apa? Institusi yang kerjanya nggak jelas, tapi kemudian pimpinannya sampai 10 orang ya kan? Apakah itu yang mau mencerminkan Pancasila? Bukan. Pancasila itu harus juga menghargai yang namanya dinamika, efektivitas, efisiensi, ya, gelombang dinamika nasional, regional dan internasional, ya, dan tidak boleh lamban merespon keadaan, dan tidak haram untuk perbedaan pendapat. Jadi kalau Pancasila haram terhadap perbedaan pendapat, maka kita tidak menghargai sila keempat. Karena sila keempat itu adalah inti demokrasi Pancasila. Cuma yang membedakan adalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau demokrasi barat itu sederhananya, kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat langsung voting, udah selesai, makanya efektif sekali. Tetapi demokrasi kita tidak, kita konsensus demokrasi, demokrasi yang konsensual, berdasarkan konsensus. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, tidak langsung di voting, diupayakan untuk dinegosiasikan, diupayakan untuk dikonsensuskan, sehingga tidak perlu voting. Tetapi demokrasi Pancasila tidak mengharamkan voting. Terbukti bapak-bapak di BPUPKI itu beberapa hal di voting, termasuk mengenai bentuk negara, di voting juga ternyata. Jangan kira bahwa bentuk negara republik itu 100% disetujui, tidak. Ada juga yang menginginkan kerajaan. Bahkan sudah berimajinasi, kira-kira kita ambil dari mana rajanya. Sayangnya pada waktu itu tidak ada orang ND, ya kan? Kalau ada orang ND akan ND bilang ND saja kira-kira rajanya ya. Jadi di voting juga. Jadi begitu terbukanya. Jadi demokrasi kita jauh lebih lengkap karena kita masih mengupayakan negosiasi. Cuma yang merusak, yang mengintervensi dari konsensual demokrasi itu adalah apa? Yaitu praktik-praktik yang tidak governance. Kan seperti itu. Praktek-praktek yang tidak governance. Praktek-praktek yang yang mengkhianati prinsip good governance dan clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi boleh saja merekrut menteri, misalnya Presiden Jokowi merekrut menteri dari Sabang sampai Merauke untuk mencerminkan kebinekaan Indonesia. Tidak hanya latar belakang ilmu pengetahuan, boleh sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah ada praktek-praktek di belakang layar yang
tidak sehat baik bagi demokrasi maupun bagi keindonesiaan secara keseluruhan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi terhadap itu boleh kawan-kawan semua kita kritik, ya kan? Boleh. Kenapa menteri sehebat Susi Pujiastuti misalnya, kenapa tidak terpilih kembali? Saya saking kagumnya dengan Susi Pujiastuti, nanti tolong di Google ya, di googling. Saya menulis Puja Pujiastuti tahun 2014. Jadi tulis nanti Puja PUJA kemudian PUDJI sesuai dengan nama itu Astuti di dalam kurung. Jadi Puja Pujiastuti Refli Harun. Jadi saya begitu takjubnya dengan menteri ini. Hanya tamatan SMP, tiba-tiba ketika dia jadi menteri, dialah satu-satunya menteri yang saya tahu sampai saat ini yang didatangi para duta besar untuk berdialog. Bayangkan, mana ada menteri lainnya sanggup yang begitu, ya kan? Dengan bahasa Inggris yang sangat meyakinkan, orangnya tegas dengan bahasa tenggelamkan, kan begitu? Banyak sekali barangkali orang-orang yang terganggu bisnis ilegalnya, tapi unfortunately orang seperti ini kok nggak dipertahankan dalam kabinet, ya kan? Coba adik-adik mahasiswa berusaha kritis, why? Coba ditanya, nanti di tweet Pak Jokowi, mengapa Bu Susi kok tidak dipilih kembali, ya kan? Jadi sangat mungkin seorang Pujiastuti adalah seorang yang keras kepala, stubborn, tapi in positive meaning, dalam pengertian yang positif. Dia sikat illegal fishing, dia sikat orang-orang yang hengki-pengki dalam bisnis kelautan, tapi di situ pula yang menyebabkan dia kemudian terjengkang di dalam kabinet. Kan menyedihkan kalau memang benar sinyalemen ini. Saya kan mengikuti moderator saja, memprovokasi, ya kira-kira gitu. This is a way to provoke, ya kan? Untuk memprovokasi kawan-kawan semua, ya. Orang tua tidak boleh mendengarkan Pak Rektor, ya kan? Provokasi khusus untuk anak muda, karena anak muda masih bersemangat. Kata Bung Karno, berikanlah 10 orang tua, niscaya Gunung Semeru akan aku pindahkan. Tapi berikanlah aku 10 pemuda yang bersemangat, niscaya dunia yang akan aku guncang, katanya, ya kan? Jadi memang anak muda. Dan Pak Jokowi berjanji untuk merekrut lebih banyak anak muda. Alhamdulillah, ternyata yang direkrut 5 tahun lebih tua daripada tahun sebelumnya. Ya kan? Pasti 5 tahun lebih tua kan? Bu Sri Mulyani 5 tahun lebih tua, Pak Pratikno 5 tahun lebih tua. Maka rata-rata kabinet di atas 50 tahun. Padahal janjinya merekrut lebih banyak yang 30-an tahun. Ternyata yang 30-an tahun itu cuma sebiji saja, yaitu Nadiem Makarim yang sedang membuat aplikasi Go Blok tadi, ya kan? Karena tidak lulus-lulus, ya. Nah, kemudian Pancasila ini ketika kita mau memproklamasikan kemerdekaan, buat Pak moderator, saya ini ngomongnya biasanya begini, ngalor ngidul dan lain sebagainya. Kalau waktunya tidak cukup, bilang, Pak, waktunya sudah habis, saya akan wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi santai, ya. Jadi artinya rugi sendiri, berarti nggak ada lagi pelanjutannya. Tetapi kalau waktunya memang tidak cukup, ya saya akan berhenti. Nah, jadi kan saya taat azas, taat aturan, ya. Daripada saya buru-buru menyampaikan slide, kan, lebih baik kita berkomunikasi. Karena jarang kesempatan ini, luar biasa saya kira, ya. Nah, jadi waktu kemudian kita mau memproklamasikan kemerdekaan, dibentuk tim kecil untuk merumuskan dasar negara yang diketuai oleh Bung Karno. Tim kecil itulah yang kemudian merumuskan yang namanya Piagam Jakarta. Jadi bunyi Pancasila yang tadi berdasarkan masukan-masukan dari Yamin, kemudian dari Supomo, dari Bung Karno sendiri, dan kemudian ada namanya Bung Karno Pancasila. Kemudian sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila kedua ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi rupanya, sebagaimana kita pahami dalam sejarah, kita baca, kawan-kawan kita di Indonesia Timur, termasuk Samratulangi, tidak setuju. Dia merasa bahwa katanya, kalau begini caranya, kami merasa didiskriminasi. Kami ingin 7 kata itu dibuang. Barulah kita menjadi bangsa yang untuk semuanya. Jadi Indonesia as a melting pot untuk suku-suku bangsa dengan berbagai latar belakang, kebudayaan dan agama. Maka kemudian Hatta, orang yang sangat nasionalis dan sekaligus sangat religius, Hatta adalah orang yang luar biasa dalam hidupnya kalau kita membaca biografinya. Orang yang sangat disiplin. Orang yang ketika pensiun sebagai wakil presiden, bahkan membayar listrik pun tidak mampu lagi. Sedih kita mendengarnya. Kenapa? Karena semua uang yang diberikan sebagai tunjangan dia sebagai wakil presiden dikembalikan kepada negara oleh Hatta. Saking jujurnya orang itu. Pernah Ahmad Subarjo menulis, Hatta itu yang namanya air saja ditakar sama dia untuk mandi dan lain sebagainya. Saking orang itu betul-betul luar biasa. Ya. Hatta bisa menerima untuk membuang 7 kata itu. Dia tidak picik, dia terbuka. Karena Hatta adalah intelektual Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Belanda juga. Justru Hatta, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang ingin memasukkan tentang pasal-pasal hak azazi manusia di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan. Supomo tidak mau. Kata Supomo, oh enggak, kita membuat negara ini negara family state, negara integralistik. Negara itu seperti bapak. Karena itu enggak perlu yang namanya hak azazi manusia untuk mengontrol negara. Tapi kata Hatta, saya setuju dengan dasar filosofis seperti itu. Tapi saya menginginkan, saya khawatir negara yang kita bangun itu muncul menjadi negara yang justru yang akan memakan anak-anaknya sendiri. Negara kuasa, mahstat, bukan restat. Maka kemudian akhirnya komprominya adalah kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dijamin dan akan diatur lebih lanjut. Jadi tidak eksplisit sebagai ya kan the right of citizens ya to express ideas atau kebebasan berkumpul juga ya. Tetapi kemudian akan ada jaminan dalam undang-undang. Jadi Hatta banyak fondasinya, termasuk bagaimana melihat ekonomi Indonesia. Jadi bapak ekonomi Indonesia. Nah Hatta mau menerima, maka dihapuskanlah 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu tercantum dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung 2 mutiara penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, dia mencantumkan tujuan bernegara kita. Yang kedua, dia mencantumkan dasar negara kita. Dan oleh karena itu, untuk tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itulah raison d'être, alasan kita bernegara. Jadi alasan kita bernegara itu adalah karena rakyat ingin dilindungi, karena rakyat ingin dicerdaskan. Makanya perlu adanya UNFLOR, ya kan? Jadi Universitas Flores itu UNFLOR, Pak ya, Universitas Flores. UNFLOR, un itu tidak, floor itu di lantai. Jadi universitas ini tidak mau di lantai, dia ingin terbang tinggi. Dia tidak mau di lantai, dia ingin terbang tinggi ya. UNFLOR. Itulah sebabnya kemudian ada universitas, pusat-pusat pendidikan. Karena kita ingin dicerdaskan. Jadi 3 kata kunci. Kita ingin sejahtera, kita ingin dilindungi, kita ingin dicerdaskan. Kalau kita punya 3-tiganya, maka kita akan bisa berpartisipasi untuk kedamaian, perdamaian. Tidak hanya kedamaian dan perdamaian Indonesia, tapi kedamaian dan perdamaian di dunia. Karena kita sudah selesai dengan masalah kita. Kita sudah terlindungi,
protected, kita sudah disejahterakan, dan kita sudah cerdas untuk ikut dalam kedamaian dan perdamaian dunia. Itulah tujuan bernegara kita. Dan sebagai fondasinya adalah untuk mencapai semua itu adalah yang 5 sila itu. Bahwa kita percaya ada yang menggerakkan hidup kita, baik kita seorang Muslim, seorang Katolik, seorang Kristen, Buddha, dan lain sebagainya, yaitu yang Maha Kuasa. Maka kita mengakui Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa hidupan tidak hanya hubungan vertikal, tapi juga horizontal. Karena itu kita juga mengakui kemanusiaan, yang dalam bahasa Bung Karno disebutnya sebagai internasionalisme. Tetapi internasionalisme kemanusiaan itu, bagaimanapun kita hidup di dalam bumi yang bernama Indonesia. Karena itu kita harus mengenal azas teritorial. Maka ketika kita bicara tentang azas teritorial, maka disitulah ada yang namanya negara kita, namanya Indonesia. Ada bordernya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada bordernya yang bernama Indonesia. Orang dulu bilangnya Nusantara, Nusa di antara benua Asia dan Australia. Ada bordernya. Tetapi negara ini juga harus hidup dalam dinamika, dalam gerak. Tidak semua orang bisa sama pendapatnya, bisa saja berbeda pendapat. Maka dikenalkanlah, disuntikan yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokrasi Pancasila. Yang zaman-zaman dulu bingung kita mendefinisikan demokrasi Pancasila. Apakah demokrasi Pancasila itu ala Orde Baru? Apakah ala Orde Lama yang the guided demokrasi, demokrasi terpimpin? Apakah ala zaman revolusi fisik tahun 45-49? Apakah zaman demokrasi liberal 49-59? Apakah zaman reformasi? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita harus berani berpikir kritis, jangan takut, ya. Salah satunya adalah saya diundang oleh PEPABRI, Persatuan Pensiunan ABRI, sekarang TNI. Ini mohon maaf Pak, ada Bapak TNI di sini. Mereka against, mereka menentang perubahan konstitusi yang dilakukan pada tahun 1999-2002. Mereka sebut itu adalah konstitusi 2002. Mereka ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Mereka katakan bahwa kita harus kembali kepada jati diri kita. Nah, ini adalah pertanyaan yang menjebak dan menantang sekaligus. Sampai kemudian saya menggoda. Terus terang di TV One juga saya katakan itu di ILC, Indonesia Lawyers Club, ya. Kadang-kadang saya plesetkan menjadi Indonesia Liars Club. Jadi lawyers itu kan sarjana hukum, liars itu pembohong, ya. Jadi klub Indonesia pembohong, ya. Tapi ini main-main aja, jangan di YouTube kan, ya. Nanti pencemaran nama baik, hate speech, undang-undang ITE, kena kita, ya kan. Padahal saya capek-capek memberikan kuliah, tiba-tiba masuk penjara. Ya kan. Jadi saya goda PEPABRI tersebut, saya bilang begini, coba tunjukkan kepada saya, kepada kita semua, pada era mana Pancasila itu menjadi sebuah guidance bagi kita semua dan membuat hidup kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan? Gemah ripah loh jinawi. Sejahtera, adil dan makmur. Kapan itu? Apakah itu fase 45, 49, revolusi fisik? Mungkin jawabannya enggak. Boro-boro kita membangun, atau apalagi membangun karakter bangsa, kita masih sibuk dalam mempertahankan kemerdekaan. Apakah fase 49-59, yaitu fase demokrasi liberal, ketika kabinet jatuh bangun, ada Ali Sastro Amijoyo 1, 2, Natsir dan lain sebagainya, Wilopo dan lain sebagainya, kabinet Hatta dan lain sebagainya. Apakah itu yang dalam buku-buku sejarah kita sejak SD zaman Orde Baru dikatakan sebagai demokrasi yang bukan demokrasi Pancasila? Apakah demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 66 yang dalam buku
pelajaran SD kita juga dikatakan sebagai demokrasi yang bukan Pancasila tapi gagal. Pancasila, kata buku-buku Orde Baru, tidak bisa diperas-peras menjadi Trisila dan Ekasila. Kan Bung Karno pada pidato 1 Juni itu memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ekasila itu gotong royong. Itu inti dari Pancasila, kata Bung Karno. Tapi kata pemerintah Orde Baru, nggak bisa diperas-peras. Ini adalah satu kesatuan yang utuh. Kan kira-kira begitu. Apakah Pancasila itu adalah era Orde Baru tahun 6698 yang kita tolak juga saat ini? Kan biasanya enak sekali era reformasi ini. Kalau ada apa-apa yang jelek pada era Orde Reformasi, mengatakan wah itu warisan Orde Baru. Kan kira-kira begitu ya. Pemerintah sekarang, wah itu pemerintah yang lalu dan lain sebagainya. Apakah Pancasila itu adalah era reformasi ini yang bagi sebagian orang termasuk P. Fabri adalah demokrasi yang kebablasan, terlalu liberal kita, baik investasi, ekonomi maupun politik. Kita menjadi bangsa yang sudah saling memaki. Komentar apapun di media sosial dimaki. Saya tidak pernah membalas makian orang. Tapi kalau dikatain cuma sekedar monyet, udah biasa, ya kan? Pelacur politik sudah biasa. Bodoh sudah biasa. Goblok sudah biasa. Karena begitulah orang-orang kemudian kalau dia tidak suka, yang sebagian diantaranya bukan juga manusia, kadang-kadang cuma buzzer saja, mesin ya. Jadi tidak perlu juga kita tanggapi. Nah, diam Pak Fabri, bingung juga dia. Iya ya, di mana periode baldatun toyibatun warobun ghafur itu? Kan begitu. Makanya kita tidak boleh memandang Pancasila kita kaitkan dengan era pemerintahan. Gagal kita nanti. Tidak boleh kita kaitkan dengan era tertentu yang dianggap hebat. Gagal kita nanti. Termasuk kita nggak boleh menganggap bahwa inilah presiden yang menegakkan Pancasila lebih dari presiden-presiden sebelumnya. Gagal kita nanti. Karena begitu ada presiden baru akan mengatakan saya yang lebih Pancasilais dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Jadi kita harus melihat Pancasila itu sebagai sebuah value, sebagai nilai, sebagai ideologi hidup bersama yang kemudian sudah kita sepakati sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sampai sekarang dia sudah menjadi dokumen resmi yang belum dibatalkan. Jadi kita menerima Pancasila itu dengan dua sebab. Dia sudah kita terima secara formal sebagai dasar negara, dan dia menjadi cara kita untuk hidup bersama dengan kelompok-kelompok bangsa, kelompok-kelompok kebudayaan, kelompok-kelompok agama lainnya. Tetapi Pancasila tidak menegasikan nilai-nilai lain yang ada. Nah, saya sudah masuk pada radikalisme ya. Tidak boleh menegasikan nilai-nilai lain ada. Apa itu? Saya ketika diundang One Team Press, kemudian ada seorang profesor dari BPIP mengatakan, dia memaparkan konsep BPIP tentang Pancasila. BPIP itu badan pembina ideologi Pancasila. Coba bayangkan, pasti badan itu lebih Pancasilais daripada orang lain. Kira-kira begitu ya kan? Kalau sudah diklaim begitu Pancasila, dia tidak akan menjadi ideologi yang terbuka, dia menjadi ideologi yang tertutup, captured by the state. Makanya saya termasuk menentang ada yang seperti itu. Pancasila itu harus hidup di kita. Ende tidak perlu BPIP untuk mengetahui bahwa Pancasila itu hidup di sini. Pernah enggak? Ya kan? Karena Ende sudah mempraktekannya. Jadi dia mengatakan bahwa komitmen kita berbangsa itu bukan agama, tapi Pancasila. Aduh, saya lihat ini orang belum apa-apa sudah ingin menyingkirkan kelompok-kelompok agama tertentu, orang-orang tertentu dan lain sebagainya cara berpikirnya. Enggak bisa begitu. Pancasila harus inklusif. Dia tidak boleh kontrari dengan ajaran agama yang paling substantif. Kalau dia bertentangan, maka ajaran agama itu pasti yang keliru. Kenapa? Saya kasih contoh misalnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dia mengatakan bahwa hidup kita itu Pancasila as a common platform kita. Saya bilang begini,
Kita nggak boleh cara berpikir begitu. Begitu kita lahir, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bagi orang Islam, saya tidak tahu, mohon maaf Pak, Katoliknya seperti apa. Bagi orang Islam, kalau anak dilahirkan pertama kali diapain? Diapain? Diazanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan, itu yang pertama kali yang didengar oleh seorang bayi. Jadi apa? Nilai-nilai agama. Jadi tidak boleh bohong sama orang tua, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Itu adalah nilai-nilai agama yang ditanamkan di keluarga. Jadi sangat mungkin pertama kali yang kita ditanamkan kepada anak-anak kita adalah nilai agama, baik itu Katolik, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Nilai agama. Begitu kita main, bergaul dengan tetangga karena kita sudah balita, sudah bisa main-main dan lain sebagainya, maka nilai apa yang ditambahkan? Nilai agama tetap. Apa nilai yang ditambahkan? Nilai sopan santun, nilai kesusilaan, nilai adat. Kalau sama orang tua lewat ngomong permisi sambil membungkuk. Di ND begitu juga Pak? Permisi. Ya kan? Tidak boleh yang namanya buang air pipis sembarangan. Itu adalah nilai-nilai adat, kesopanan, sopan santun yang diajarkan oleh masyarakat ketika kita bergaul keluar rumah. Nah, baru ketika kita menenteng tas sekolah, ya kan, pakaian, waktu dulu saya putih biru, putih putih, putih coklat, yang gitu ya. Kalau sekarang sudah putih merah. Maka disitulah kita mengenal namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi secara formal, maka sesungguhnya kita mengenal nilai-nilai itu dalam kehidupan kita, baik formal maupun material tentunya. Karena itu kita tidak boleh dikotomikan. Dan ajaran agama pun, sebenarnya agama dimanapun yang saya paham adalah sangat toleran. Saya pernah, kadang-kadang pemeluk agamanya yang keliru kadang-kadang. Saya pernah di India, di Hyderabad. Kebetulan banyak orang-orang di beberapa negara. Kemudian pada waktu itu sebenarnya temanya itu adalah English for Professional, ya kan? Cuma kita ngomong macam-macam. Nah, salah satunya presentasi. Datang orang Armenia. Orang Armenia ini adalah orang yang terluka dalam sejarah karena dia dibantai oleh Turki Utsmani. Turki ya membantai Armenia, sehingga dia punya sejarah yang buruk dengan Islam, ya kan? Lalu kemudian yang presentasi orang Afghanistan. Lalu orang Armenia tanya, apakah kalau kita tidak percaya Islam, believe in Islam, katanya, kita boleh dibunuh? Kata orang Armenia tanya kepada Afghanistan, mungkin karena bahasa Inggrisnya terbatas atau karena memang pengetahuannya itu, yes, absolutely. Coba bayangkan. Dan dia memaknanya itu sebagai jihad. Itulah jihad katanya. Wah, saya bilang, waduh kacau ya begini kan. Tapi pada waktu itu saya tidak langsung meluruskan di kelas, kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya setelah selesai bubar, saya dekati orang Armenia itu. Saya jelaskan, saya bilang begini, jihad itu bukan begitu pengertiannya, bukan bunuh orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu bukan begitu, itu bukan jihad namanya. Itu kriminal itu, benar enggak? Jadi gimana? Begini, jihad itu adalah, pernah suatu masa saya bilang, Nabi Muhammad setelah perang besar, pada waktu itu perang Badar. Tapi ingat juga ya, sejarah perang Nabi Muhammad itu juga kadang-kadang sering disalahpahami. Kan di dalam dunia internasional kita mengenal yang namanya defense, ya. Ada hukum perangnya juga, ya. Jadi ada yang namanya law of war, itu ada. Dia waktu itu perang Badar banyak sekali muncul korban, meninggalnya banyaknya minta ampun.
Lalu kemudian Nabi bilang, itu jihad yang gak seberapa katanya. Jadi inti jihad itulah membela kebenaran dan keadilan. Tapi ada sebentar lagi kita akan jihad yang lebih besar. Kaget sahabatnya. Apa itu? Yaitu jihad melawan hawa nafsu, menundukkan diri sendiri. Loh, kok bisa begitu? Kata sahabat, iya sebentar lagi kita akan bulan puasa. Jadi the biggest jihad in Islam itu adalah bagaimana kita menundukkan diri sendiri, bukan bagaimana membunuh orang lain, kan begitu. Karena itulah kemudian berapa menit lagi? 3 menit lagi. 3 menit lagi, karena enak sama saya. Nah, karena itulah kemudian dia bilang, saya bilang sama orang Armenia itu pemahaman yang clear. Oh ya begitu. Akhirnya dia paham. Jadi kalau ada orang yang ngebom dan lain sebagainya nggak karuan, itu bukan jihad. Itu orang frustasi. Benar, orang frustasi. Tapi sebagai bangsa yang adil, ini the last point from me. Sebagai bangsa yang adil ya, kita tidak boleh mengkondem kelompok masyarakat seradikal sekalipun. Itu adalah tugas negara untuk melindungi segenap bangsa, memakmurkan bangsa, dan mencerdaskan bangsa. Mereka-mereka yang sukanya begitu mungkin belum tercerdaskan, belum termakmurkan, dan belum terlindungi. Karena itu kewajiban negara lah untuk merealisasikan cita-cita proklamasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan Pak Refli, Pak Gusti, nama saya Fatmawati, dosen dari Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Flores. Seperti kata Pak Refli tadi, this is a way to provoke. Tapi kami tidak terprovokasi, kami tercerahkan. Pak Refli, sejarah tidak hanya mengajarkan tentang temporal dan spasial, ruang dan waktu. Tapi sejarah juga mengajarkan tentang makna, nilai yang harus kita ambil dari setiap peristiwa sejarah. Maka kami di kalangan pendidik mengenal apa yang disebut dengan value clarification technique. Bagaimana kami menanamkan nilai-nilai kepada siswa kami, kepada generasi kami, bahwa dari setiap peristiwa sejarah yang terjadi ada nilai yang harus dipetik. Itulah esensial yang paling utama yang harus dipetik dari setiap kejadian sejarah. Pak Refli, kehadiran Anda sebuah momen yang sangat langka untuk Nusa Tenggara Timur, untuk Flores, untuk Universitas Flores. Maka tolong berikan kami pencerahan kepada kami para pendidik tentang bagaimana kami menangkal dan melawan radikalisme kepada generasi kami, khususnya juga kepada kami semua pendidik di Universitas Flores. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Nama lengkap saya Yakobus Mediasui, panggilan Yakob, dari mahasiswa Fakultas Hukum. Di sini Bapak Refli tadi telah menyampaikan bahwa Bung Karno diasingkan ke ND sejak tahun 1934 sampai 39. Saya belajar sejarah juga. Bung Karno diasingkan ke ND sejak 14 Januari 1934 sampai 18 Oktober 1938. 4 tahun, bukan 5 tahun. Jadi jikalau ada yang mengatakan tambah lagi 1 karena sesuai dengan nilai dasar Pancasila itu 5, itu menjadi persoalan. Ya. Dan di sini Bapak juga menjelaskan bahwa kita jangan mengkultuskan diri
hemat saya seolah-olah Bung Karno ini tidak satu-satunya negarawan yang Pancasilais di negara Indonesia, tetapi berdasarkan sejarah pada sidang BPUPKI dan kita tahu track recordnya sebagai presiden dan juga sebagai pemimpin-pemimpin panitia 9 tadi dan lain sebagainya, itu mau menorehkan bahwa perlu diteladani. Jadi bukan untuk mengkultuskan diri, tetapi kita harus belajar dari Bung Karno juga, karena Bung Karno telah menyatukan dari perbedaan ini, baik suku, ras, budaya, dan agama dan lain sebagainya. Jadi bagi saya tidak benar kalau Bapak mengatakan kita mengkultuskan diri, misalnya politisasi lah, dekarnoisasi dan lain sebagainya. Bicara soal agama juga, saya juga berpikir bahwa hemat saya apa yang disampaikan oleh Bapak seolah-olah kita ini ya berdasarkan cerita bahwa dari kecil nilai-nilai agama yang kita ketahui dahulu dibandingkan nilai Pancasila ini. Di sini bagi saya bukan nilai agamanya, tetapi adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang mempersatukan bangsa Indonesia ini. Sehingga jikalau agama itu dianggap paling benar, akan pecah belah. Kita lihat dengan berbagai macam ceramah-ceramah oleh tokoh agama saat ini, seolah-olah agama yang paling benar, tetapi sangat mengingkari nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Jadi kita telah diberikan kebebasan untuk beragama. Agamanya itu diakui bahwa agamanya benar berdasarkan konstitusi kita. Ya. Jadi jangan sampai bahwa ini kita perlu menggantikan bahwa nilai agama, tetapi bagi saya nilai ketuhanan, Pak, untuk menyatukan kita sebagai bangsa yang nasionalis. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak berkaitan dengan hari 1 Juni sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2018. Hari lahirnya Pancasila itu adalah pada 1 Juni. Di sidang BPUPKI Bung Karno menyampaikan pidatonya itu. Ya, baik, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buang dari Fakultas Hukum. Sebelumnya Pak Refli, saya salah seorang yang sangat mengagumi Bapak karena Bapak tidak terjebak dalam kelompok cebong maupun kampret dalam panasnya situasi politik kita. Pertanyaan saya, Bapak, mungkin sedikit melenceng dari tema, tapi insya Allah tidak melenceng dari keilmuan yang Bapak kuasai. Dan saya terpaksa harus bertanya karena pertemuan dengan Bapak belum tentu terulang 2 kali. Pertanyaannya, apakah trias politika dan sistem presidensil itu bisa diterapkan secara bersamaan seperti di negara kita? Karena secara teori trias politika atau pembagian kewenangan kekuasaan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya otoritarisme kekuasaan. Sementara dalam presidensil itu seorang presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dalam satu waktu presiden bisa mengeluarkan perpu, dan di waktu yang lain presiden pun bisa mengeluarkan amnesti, rehabilitasi dan sebagainya yang merupakan wilayah dari yudikatif. Bahkan ada satu kekuasaan presiden yang sangat ekstrim bagi saya, yaitu dekret presiden. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling suka kalau yang bertanya mahasiswa. Biasanya out of the box tanyanya. Dan biasanya lumayan menyerang. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Saya kira memang keberhasilan pendidik, keberhasilan pemimpin, kalau dia mau terbuka, termasuk terbuka kalau dia keliru, ya kan? Nah, saya tadi ketika baca Bung Karno itu bukanya tadi beberapa menit sebelum ke panggung kan,
Saya membacanya 3439, rupanya saya keliru ya, 3438. Saya kira mungkin bukan hal yang substantif, tapi terima kasih koreksinya ya. Yang kedua adalah soal agama tadi ya. Begini, saya hanya ingin mengajak cara kita berpikir, jangan berpikir dikotomi. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari agama. Tapi kita juga tidak boleh berpikir agama itu lebih baik dari Pancasila. Karena masing-masing itu punya kaflingnya. Masing-masing itu punya kaflingnya. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ketika kita di keluarga, kita nggak perlu ngomong Pancasila. Di keluarga kita tidak perlu ngomong tentang demokrasi Pancasila. Di keluarga kita ngomong tentang adat istiadat, sopan santun dan lain sebagainya. Dan paling utama adalah pastilah nilai-nilai agama. Jadi ada kaflingnya masing-masing. Tetapi sekali lagi kita jangan terjebak untuk kemudian mendikotomikan, mempertentangkan. Agama itu seperti istri bagi kita. Ya kan? Maksudnya apa istri bagi kita? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau ditanya ya kan, siapa yang paling cantik di dunia? Kan begitu? Barangkali seorang suami dengan gombalnya akan mengatakan istrinya paling cantik. Benar nggak? Nah, kan rata-rata begitu. Oke? Yang paling cantik di dunia istri saya. Tapi kalau kemudian ini dikontestasikan dengan istri tetangga, tidak hanya istri tetangga yang marah atau suaminya yang marah, istri kita juga marah juga. Apalagi kontestasinya tidak apple to apple, kan begitu. Karena itu seperti agama. Jadi kalau orang Islam mengatakan agama Islam yang terbaik, ya kan? Jangan kita marah, biarkan saja. Karena orang Kristen juga harus berpikir bahwa agamanya lah yang terbaik. Orang Katolik berpikir Katolik lah yang terbaik. Kalau tidak terbaik ngapain kita memeluk agama itu, kan begitu? Karena dia terbaiklah kita, maka kita peristrikan dia, kan begitu? Kalau kita berubah terus, wah kayaknya ini enggak ada yang lebih cantik nih kayaknya. Gawat kita jadinya ya kan? Karena itulah kita tidak perlu kontestasikan. Cukup kita yakini, kita resapi. Nah, tetapi Pancasila saya katakan adalah the way of life, our life, ya kan? Untuk hidup bersama, terutama dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda kebudayaan. Kita harus punya bahasa yang sama. Nah, the same language itu adalah Pancasila. Kalau saya ngomong sama sesama Muslim misalnya, nggak ada masalah, ya kan? Tetapi ketika saya harus ngomong sama orang Buddha, tolong Pak Buddha, ya kan? Misalnya, yang namanya Sang Buddha itu bukan Tuhan. Sang Buddha itu manusia biasa dan lain. Ya marah Buddha Gautamanya. Seorang Buddhisnya, ya kan? Jadi cukup kita pikirkan sendiri dan di dalam hati kita. Karena itu jadikan Pancasila sebagai dasar hidup kita bersama. Kenapa di sana ada sila ketuhanan yang Maha Esa? Karena negara kita ini adalah negara yang menghargai keyakinan-keyakinan orang lain. Negara kita ini bukan negara sekuler. Saya tamat dari Notre Dame University, the University of Notre Dame, Amerika Serikat. Kalau di Eropa namanya Notre Dame, ya kan? Itu adalah kampus Katolik. Dan semua ruangan dia ada salibnya. Saya tanya, kok agama dibawa-bawa di sini? Saya katanya begitu. Kalau private nggak ada masalah, tapi once itu adalah public school, public university, Anda nggak boleh pasang salib. Nah gitu, walaupun mayoritas Protestan atau Kristen di sana. Jadi memang ada kaflingnya, ya. Jadi ada kaflingnya. Karena itulah yang paling bagus adalah menjaga mulut, menjaga mata, dan terakhir menjaga hati. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya orang ngotot dengan
kebenaran agama dia, jangan kita bantah, biarkan saja. Karena dia bangga dengan agama dia. Tapi kalau kita misalnya kita kata enggak, yang paling bagus agama saya, wah ribut, pasti enggak akan pernah selesai. Debatnya 7 hari 7 malam pun tidak akan pernah selesai. Jadi biarkanlah itu keyakinan itu muncul. Jadi ada hal yang sifatnya internal yang tidak perlu kita sharing, tapi ada yang eksternal yang perlu kita sharing. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua melihat saya barangkali di sini luar biasa. Padahal saya tahu dalaman saya, ya kan? Nakal-nakalnya saya tahu. Tapi kan nggak mungkin saya ceritakan ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau saya ceritakan, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tidak kagum lagi, kira-kira begitu. Iya kan? Nah, jadi memang itulah pemimpin-pemimpin kita juga begitu. Nah, kita bicara tentang kulturalisasi Bung Karno, ya. Begini, sebagai seorang akademik, ya, akademisi, ya, intelektual, kita harus open mind, terbuka. Kenapa kita katakan kita tidak boleh mengkultuskan seorang tokoh? Boleh jadi idola, boleh. Misalnya ditempel gambarnya di dinding, ya kan? Semua orang kan ada idola, ya kan? Mulai dari Marion Jola, ya kan? Oh, Marion Jola terkenal nggak di sini? Oh, terkenal kan, NTT kan Marion Jola kan? Mulai dari Marion Jola sampai siapa saja kan begitu. Tidak apa-apa, semua orang punya idola. Dan biasanya kalau kita punya idola, kita nggak mau idola kita tuh dijelekkan. Pasti kita mengatakan baik dia. Tapi ketika kita berada dalam tataran akademik, intelektual, kita harus kritis, harus ada critical thinking. Saya pernah berdebat sama Prof. Mahfud MD misalnya di ILC, yang menginginkan Bung Karno menjadi Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Baca nanti edisinya, pahlawan nasional. Saya katakan, kalau kita menganggap seseorang pahlawan, seorang itu pahlawan, kita bicara pada momen yang apa? The whole moment of his life, atau hanya momen-momen tertentu saja? Kalau kita bicara the whole moment of his life, barangkali hampir nggak ada orang pahlawan di dunia ini. Karena ada momen-momen tertentu yang justru dia dianggap pengkhianat. Justru dia dianggap penyakit bagi bangsa ini. Kalau misalnya bicara Pak Harto, barangkali menurut klaim Orde Baru, dia pahlawan ketika ada serangan umum 1 Maret, dia pahlawan ketika peralihan kekuasaan zaman Orde Lama ke Orde Baru. Tapi dia menjadi penyakit bangsa ketika negara ini terpuruk pada tahun 98. Nah, kalau mau menjadikan dia sebagai pahlawan, ukurannya apa dulu? Jadi kita forgive but not forget, kan begitu. Sama seperti Bung Karno, mungkin teman-teman semua shock. Bung Karno itu baru diangkat sebagai pahlawan nasional baru beberapa tahun terakhir saja. Sebelumnya enggak. Memang dia dianggap sebagai proklamator. Karena itu kan sesuatu yang given. Karena cuma 2 proklamator itu. Tapi diangkat sebagai pahlawan nasional baru beberapa tahun. Seperti halnya bahasa Inggris menjadi bahasa nasional di Amerika Serikat, itu kalau tidak salah baru tahun 2006. Kenapa? Karena begitu dia mau diangkat menjadi bahasa nasional Amerika Serikat, kaum Hispanik protes, nggak bisa katanya. Hispanik itu orang yang berbasis bahasa Spanyol, rata-rata di negara bagian Florida. Itu nggak mau dia, karena dia menganggap, wah ini dominasi orang kulit putih saja. Nah, untungnya kita tadi moderator bilang, kita tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa nasional kita, tapi memilih bahasa Melayu, Malay, sebagai lingua franca pada waktu itu, yang bahasanya jauh lebih egaliter. Makanya saya katakan, kalau kita bicara tentang pilar Indonesia, berdirinya Indonesia, nggak cukup dengan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Kita harus ingat, yaitu hari esok. Hari esok tanggal berapa? 2 hari lagi? Tanggal 28 Oktober. Itulah hari Sumpah Pemuda. Saya katakan Sumpah Pemuda itu dahsyatnya minta ampun. Karena disitulah cikal bakal kita sebagai satu bangsa. As a nation. Itulah cikal bakal kita.
Di situ kita mengaku sebagai berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kalau tidak ada Pancasila, barangkali kita terpecah-pecah, masih menjadi negara-negara kecil. Kan luar biasa sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah perjalanan bangsa, yang menyatukan kita itu bukan hanya momen itu saja, tapi banyak momen. Nah karena itulah, kalau kita bicara Bung Karno, kita juga harus lihat, dia proklamator, yes. Dia penggali utama Pancasila, yes. Tapi jangan lupa, dalam masa pemerintahannya, tahun 5966, dia memerintah secara otoriter, otoritarianisme. Dan itu menurut ilmu politik, ilmu hukum tata negara, mungkin juga filsafat, accepted. Tidak ada yang membantah kalau Bung Karno pada era itu adalah Bung Karno yang otoriter. Apakah kita mau membantah itu? Tapi kalau kita mengatakan pada era itu Bung Karno otoriter, bukan berarti kemudian dia tidak menjadi pahlawan nasional pada tahun 45. Jadi kita melihat tokoh itu as it is, apa adanya. Kan begitu? Jadi jangan kita menganggap bahwa dia sempurna, tidak, tapi dia tidak juga salah semua. Makanya di tweet saya mengatakan, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pemimpin itu pasti benar semua, tapi tidak juga boleh mengatakan salah semua. Itulah yang namanya berpikir kritis itu. Demikian juga presiden sekarang, Jokowi. Kalau benar kita katakan benar sebagai akademik, tapi kalau salah kita kritik. Nah sekarang pertanyaannya, Anda kawan-kawan semua mau tanya yang salahnya atau yang benarnya? Kira-kira begitu. Saya punya jawaban semua. Yang benar dari Pak Jokowi saya ada jawabannya, yang salah menurut saya dari Pak Jokowi ada jawabannya. Tinggal tergantung permintaan mau disampaikan yang mana, kan begitu. Jadi sama seperti Bung Karno, mau benarnya ada, mau salahnya juga ada, ya. Namanya juga manusia. Makanya nobody perfect, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Masih ada waktu, Pak? Masih belum? Oke, iya. Oke, ada beberapa pertanyaan. Nah, dari 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Begini, kita bicara ada yang namanya debat akademik, debat intelektual, ada yang namanya kebenaran formil. Ya sudah, kalau kebenaran formilnya kan sudah ditetapkan 1 Juni. Tapi apakah hal-hal yang sudah ditetapkan tersebut tidak bisa kita perdebatkan lagi? Kan jangankan sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila itu sendiri masih terbuka untuk diperdebatkan. Begitu kan? Jangan, sama seperti Egy Sujana mengatakan, dasar negara kita itu Islam, agama, bukan Pancasila. Ya kan? Buktinya apa? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang merdeka yang didasarkan pada ketuhanan yang maha. Nah, kan? Kata Egy Sujana, ketuhanan yang Maha Esa dasar kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Tauhid itu Islam. Jadi Islam dasar kita. Dia main titik aja padahal masih koma. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Jadi kalau baca harus lengkap-lengkap, jangan diperkosa, kan kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi tanggal 1 Juni itu adalah kebenaran formil, yaitu mengacu pada pidato Bung Karno. Tapi saya merasa sebagai orang hukum tata negara, saya katakan resmi formil Pancasila diterima sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI mengesahkan, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pembukaan. Apakah itu tidak terhormat? Ya terhormat. Tapi oleh DPD tanggal itu dijadikan hari konstitusi. Dijadikan hari konstitusi tanggal 18 Agustus. Cuma tidak terkenal. Lebih terkenalnya 1 Juni. Karena konstelasi kekuasaan hari ini. Kira-kira begitu. Jadi konstelasi kekuasaan itu kadang-kadang menyebabkan hari-hari itu lebih cemerlang dari hari-hari yang lain, ya kan? Dulu yang namanya zaman Orde Baru 1 Maret itu terkenal. Sekarang ingat aja enggak orang 1 Maret, ya kan? Hari serangan umum itu enggak ingat orang, ya. Karena itu memang kadang-kadang sejarah itu adalah sejarah pemenang. Nah kebetulan yang sekarang berkuasa adalah pemenang dari proksi atau
tokoh besar ini yang kita tidak boleh katakan dia tokoh kecil, dia tokoh besar. Tapi sekarang kebetulan yang memimpin adalah proksi, ya kan, kelanjutan dari ide tokoh ini dalam diri seorang PDIP, ya, ada partai PDIP, Megawati, Puan Maharani, mungkin juga Jokowi dan lain sebagainya. Jadi SN intelektual kita terbuka, ya. Terakhir mengenai trias politika. Oh ya, 2 pertanyaan, ya. Menangkal radikalisme dan trias politika. Masih ada waktu ini untuk boleh, ya. Jadi begini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama tadi yang nanya, ya, menangkal radikalisme. Saya terus terang, saya tidak tahu bagaimana caranya menangkal radikalisme. Kalau saya tahu, nanti saya akan diangkat sebagai kepala BPIP atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kan begitu, BNPT. Tapi ada satu kegelisahan saya, karena gelisah sampai berdiri saya. Makin gelisah makin berdiri begini. Gitu. Saya nanti diingatkan aja, ya, nanti kalau misalnya berlebih begini. Ini ada satu kegelisahan saya, ya, bicara tentang radikalisme ini. Ada kecenderungan kita menyalahkan kelompok society. Pendekatan kita selalu menyalahkan kelompok society. Bahkan bahasanya pakai bahasa mengancam. Pakai bahasa yang mengancam. Kalau ada yang coba-coba mengganggu, mohon maaf. Kalau ada yang coba-coba mengganggu Pancasila akan berhadapan dengan saya. Kan begitu? Kalau ada yang coba-coba mengganggu ini akan berhadapan dengan saya dan lain sebagainya. Apa begitu cara kita berbangsa dan bernegara, main ancam mengancam? Maka kegelisahan itu saya salurkan dalam 2 tweet terakhir saya, hampir terakhir. Tweet pertama, tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Negara tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat yang satu untuk menghantam atau menghadapi kelompok masyarakat lainnya. Tidak boleh. Juga tidak boleh negara membiarkan dirinya digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghadapi atau menghantam kelompok masyarakat lainnya. Ini kegelisahan saya, kawan-kawan semua, teman-teman semua. Makanya saya tidak mau menjadi cebong dan tidak mau jadi kampret. Walaupun sekarang penghulu kampret sudah masuk kolam. Kenapa begitu? Ada kecenderungan, ya kan? Negara menjadi anti kritik. Begitu dia dikritik, maka kemudian dia menggunakan kelompok masyarakat lainnya yang pro untuk menghantam yang kontra. Enggak, bukan itu filosofi bernegara kita. Filosofi bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kita tahu bahwa negara itu ibarat kata Supomo seperti bapak. Bapak yang mengayomi kita semua. Dan anak-anak yang 260 juta itu, ada yang nurutnya minta ampun. Melihat bapaknya bergerak sedikit, misalnya mengeluarkan undang-undang, langsung taat dia. Tapi ada yang bandelnya minta ampun. Bahkan sudah kriminal. Tetapi seperti anak kita, bapak kepada anak misalnya, apakah karena anak kita bandelnya minta ampun, kriminal, suka mencopet, mencuri, lalu kita bunuh dia? Kita matikan dia? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya itu kita dengan kasih, ya kan? Saya kira itu ajaran agama, dengan rahmat. Makanya saya katakan, kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang terpapar ISIS misalnya, datang ke Suriah ikut ISIS, bukan kemudian negara mengentertain keinginan kelompok masyarakat lainnya agar orang itu diusir dari negara Indonesia. Bukan begitu cara bernegara. Itu cara yang keliru menurut saya. Yang benar adalah ambil dia, selamatkan dia, agar dia tidak terbunuh percuma nyawanya, karena dia adalah warga negara Republik Indonesia yang berhak atas perlindungan negara. Mungkin dia salah, tetapi cara negara memperlakukan tidak boleh, apalagi mencabut kewarganegaraannya yang membuat dia jadi stateless. Tapi kita kadang-kadang sering mendengar, usir dia yang tidak percaya Pancasila, bunuh saja dan lain sebagainya.
Bukan begitu cara bernegara. Negara itu harus welas asih, kasih sayang. Yang salah itu dipersuasi, dibenarkan. Tapi ada ketegasan, yaitu kalau memang salah, ya adakan penegakan hukum. Makanya yang namanya law enforcement itu harus ada. Jadi bapak itu walaupun dia sayang sama anaknya, bukan berarti dia tidak bisa menghukum anaknya. Dia hukum anaknya, tapi nggak dimatiin, tidak dibunuh. Jadi kalau dia misalnya bolos, kamu kerjamu bolos terus, sudah, bapak nggak kasih uang jajan, kan begitu. Misalnya sehari bolos terus, sampai kemudian dia kapok. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bagaimana kalau dia tidak kapok? Apakah kita bunuh anak kita? Enggak begitu. Tadi ibu yang pendidik, barangkali cara atau metode kita keliru. Cara pendekatan kita itu tidak persuasif, sehingga orang lain tidak berubah. Dengan bahasa tegas saya katakan, Anda bisa mendidik orang agar Anda tidak radikal, deradikalisasi, tapi at the same time Anda koruptor. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana mungkin kalau para pemimpin korupsi lalu kemudian mengatakan kelompok masyarakat, hei kamu jangan radikal dan lain sebagainya. Tapi at the same time pada waktu yang bersamaan dia tunjukkan kemewahannya. Mobil pribadinya, pesawat jetnya pribadinya dan lain sebagainya. Coba tunjukkan ke saya, ada nggak pemimpin-pemimpin yang miskin di Republik ini? Semuanya pamer kekayaan. Semuanya ada pesawat pribadi. Hengki-pengki dalam bisnis. Lalu kemudian kelompok kecil masyarakat di-blame, disalahkan terus-menerus sebagai virus-virus yang merontokkan negara ini. Makanya saya katakan saya sedih ketika negara tidak melihat korupsi sebagai suatu masalah akut di Republik ini. Kira-kira begitu. Ah, itu marahnya Refli Harun kan begitu. Terakhir, ya, mengenai trias politika. Nanti aja saya jawab, panjang sekali itu jawabannya, ya kan? Tapi intinya adalah di dunia ini tidak ada negara yang menerapkan trias politika secara murni. Bahkan ketika ajaran itu diterapkan oleh Montesquieu dan sebelumnya John Locke, yang berasal John Locke dari Inggris, Montesquieu dari Prancis. Inggris dan Prancis saja tidak menerapkan trias politika. Dia menerapkan ajaran parliamentary supremacy atau parliamentary government, pemerintahan oleh parlemen. Karena itu yang supreme, yang berdaulat adalah parlemen. Sehingga parlemen itu memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus. Tapi yang mengadopsi itu adalah Amerika Serikat, yang bukan tanah kelahiran John Locke dan Montesquieu, tapi dia menerapkan ajaran trias politika, tetapi tidak juga bisa murni 100%. Saya kira itu saja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Hermin Kanalebe. Saya diundang dari Foker Pelita. Foker Pelita itu Forum Kerukunan Perempuan Lintas Agama. Saya seorang mantan pahlawan tanpa tanda jasa. Dahulu ketika tahun ajaran baru ada penataran P4. Dan dahulu mata pelajaran itu adalah pendidikan moral Pancasila yang sekarang sudah dirubah menjadi PKN. Saya tidak tahu PKN itu ada dua kepanjangan, apakah pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan negara. Itu beda artinya, kewargaan negara atau kewarganegaraan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian dengan adanya Menteri Pendidikan yang baru, saya mau minta pertanyaan pendapat dari Bapak. Yang konon katanya ada banyak mata pelajaran yang harus ditiadakan.
Kalau saya mau, boleh, kalau saya mau bilang, itu saya sangat setuju. Karena ketika murid saya guru SMP, ketika murid saya mendapat nilai yang tidak bagus dari 13 mata pelajaran yang mereka terima, saya salahkan guru. Saya salahkan guru. Karena apa? Mereka 13 mata pelajaran tapi mendapat nilai. Ketika guru, saya guru bahasa Inggris, ketika saya suruh bekerja matematika, saya tidak bisa. Jadi dengan pemangkasan mata pelajaran yang akan diwacanakan oleh menteri yang baru ini, saya sangat setuju. Dan kalau boleh saya usul, sebaiknya kembalikan PMP. Kembalikan pelajaran pendidikan moral Pancasila. Kemudian tentang melawan radikalisme. Karena saya dari Fokker Pelita, menurut saya sebenarnya yang bisa menentukan arti dari radikalisme yang sebenarnya itu adalah peran-peran dari pemuka agama. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Saya Pak Anton kemudian pensiun. Pak Antonius pensiun. Artinya ini. Kemudian yang kedua, Pak Rafli, saya pribadi sebetulnya pengagum berat untuk Pak Rafli. Mengapa itu? Unsur netralitas Pak Rafli dalam semua ajang dialog tingkat nasional nampak. Jadi dengan kehadiran Bapak di sini sebetulnya tunjukkan kami bahwa itulah yang netral kayak apa di Republik yang begitu beragam. Terima kasih untuk Pak Rafli. Kemudian yang kedua, Pak Rafli, saya mungkin salah satu dari kami sini yang masih stok 2. Stok Orde Baru. Saya pernah jadi penatar P4 tipe A pada zamannya. Kemudian kami waktu itu dikenal dengan satu lembaga yang bagus yang namanya BP7. Bagi saya era waktu lalu mungkin keliru. Tapi cara berpikir mungkin perlu dilanjutkan. Misalnya bagaimana membumikan Pancasila itu dengan 36 butir yang sekarang ditambah 9 butir jadi 46 butir. Justru ini di Republik, katakan kami di Kabupaten Ende, macamnya tidak terlalu dengar ini barang-barang ini. Tidak terlalu dengar. Kami kesian karena mengenai bagaimana membumikan Pancasila tidak cukup dengan di sekolah. Membumikan Pancasila itu lebih bagus kalau diterapkan dengan sebuah lembaga yang terstruktur, yang macam BP7 Pak Refli. BP7 itu bagus sekali. Saya pernah camat, mengalami itu sangat luar biasa bagaimana orang memahami. Terlebih bagaimana, di sana bukan pidato, bagaimana Pancasila, landasan segala, bukan. Mempraktekkan 36 atau ke 45 butir itu. But now tidak, sekarang tidak ada lagi. Sulit bagi kami. Ini sedikit minta tanggapan Pak Refli, apa ini sudah dianggap sangat kuno ataukah sudah tidak berlaku? Bagi saya rezim Soeharto ada banyak hal yang bagus, perlu kita angkat. Kemudian yang kedua, saya heran sekarang ada badan apa di tingkat nasional yang gaji besar-besar itu Pak, sampai 110 juta per orang. Sementara itu dia berkotek hanya di tingkat nasional lewat dialog, ILC dan segala macam. Dia harus turun, dan bagaimana turun itu harus bentuk lewat lembaga. Yang namanya, kalau dulu BP7, sekarang boleh dinamakan apa. Yang penting ada lembaga itu di kampung, di daerah tingkat 2, paling kurang provinsi. Yang terakhir dari saya, Pak Refli pemikir nasional memang, anak muda yang sangat luar biasa. Saya melihat ketika Pak Jokowi, agak sedikit keluar mengenai Pak Jokowi membaca nama-nama, memperkenalkan nama-nama menteri baru ini, begini, tanda petik, para menteri membangun, memperluas atau melaksanakan visinya presiden, bukan visinya menteri. Saya ambil contoh Pak, ini bagi saya sebetulnya tidak cocok.
pernyataan demikian bagi saya. Karena begini, ada kalau Bapak Refli lihat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, itu ditulis negara membuat visi, menteri-menteri membuat visi mengacu pada visi presiden. Itu bahasanya. Tapi kalau kemarin bagi saya, wah ini perintah ini otoritarian mulai muncul sedikit. Ini maaf sikap kritis dari saya, minta tanggapan yang sangat saya hargai Pak Refli yang pandai sekali ini. Terima kasih, selamat siang. Atas pertanyaannya, saya terus terang sampai detik ini sangat tidak menyesal datang ke ND ini. Luar biasa ya. Kita bisa menyampaikan, saya tidak hanya menyampaikan apa yang saya pahami, tapi saya menyampaikan apa yang saya gelisahkan sebenarnya terhadap bangsa ini ya. Jadi kalau menyampaikannya di Twitter kan melalui benda mati, ini kan melalui sesuatu yang interaktif ya. Nah, saya mau dari yang belakang dulu mengenai visi presiden tadi. Begini, barangkali tadi belajar tekniknya. Oh, waktunya 5 menit. Belajar tekniknya yang dari Ibu tadi ya. Kita tidak bisa memang melihat pernyataan Jokowi itu berdiri sendiri karena ini waktunya cepat. Kita harus melihat kenapa muncul pertanyaan itu. Why? Karena sebelumnya memang ada menteri yang bukan mengerjakan visi dan misi presiden, tapi sibuk melayani kelompok dan partainya. Makanya dia kesel. Kan begitu. Mau dipecat gak bisa. Karena representasi dari partai politik. Begitu kira-kira. Nah itu satu jawabannya Pak ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu statement itu, why? Kenapa statement itu muncul? Karena itulah, tapi kalau kita mau kritis sama Pak Jokowi, diulangi juga. Dia akomodir juga banyak orang partai politik, ya sama nanti akan melayani kepentingan partai politik juga. Bahkan konon ada yang kakaknya jadi menteri, iparnya jadi menteri, kemudian sepupunya jadi menteri. Diterima juga sama Pak Jokowi. Ya salah sendiri kan begitu. Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial dia punya hak prerogatif untuk menunjuk menteri-menterinya tanpa harus konsultasi kan begitu. Tapi kan masalahnya multi partai. Oke. Membumikan Pancasila. Karena waktunya tidak banyak, begini intinya Pak. Kita tidak boleh menggunakan Pancasila itu untuk menggebuk. Pancasila itu merangkul bukan memukul. Karena itulah dia tidak boleh seolah-olah ada institusi yang paling Pancasilais, ada kelompok yang paling Pancasila dan perlu ngajari orang untuk tahu Pancasila, enggak begitu. Pendidikan kita ini sudah pendidikan partisipatif, pendidikan yang terbuka. Kita mendengar masukan orang bagaimana lalu kemudian membuat konsensus bersama. Nah itulah menurut saya Pancasila juga. Kan konsensual demokrasi kita kan misalnya begitu. Jadi makanya saya tidak begitu merasa pendekatan lembaga struktural itu pendekatan yang menurut saya kurang partisipatif jadinya. Cuma memang saya paham bagaimana pelembagaannya. Nanti kita bicara lagi soalnya waktunya nggak ada. Pelembagaannya yang paling penting. Apakah misalnya masuknya ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Tidak perlu lembaga khusus. Kemudian berikutnya lagi mengenai netral. Terima kasih. Sebenarnya netral dan independen itu harus satu kata. Netral itu tidak memihak. Independen itu adalah kemampuan untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan hati nurani dan pikiran kita. Jadi bukan berarti kemudian netral itu tidak mengkritik pemerintah atau tidak membenarkan pemerintah. Enggak begitu. Jadi kalau kita misalnya harus mengatakan pemerintah benar, it's okay, enggak ada masalah. Tapi ketika kita mengatakan pemerintah keliru, tidak apa-apa juga. Nah cuman karena kemarin cebong dan kampret, begitu kita mengkritik pemerintah, wah ini sudah jadi ngampret, kira-kira begitu. Membenarkan pemerintah, wah ini mulai nyebong. Nah ini jadi tidak sehat. Makanya ke depan satu PR yang saya selalu omongkan adalah kita harus hapuskan presidensial threshold untuk pemilihan presiden. Kalau tidak dihapuskan 2 calon lagi 2024. Udah kelihatan.
calon yang sekarang satu yang berkumpul di kabinet dan 3-nya yang tidak tercantum di kabinet. Tuh. Kemudian berikutnya adalah mengenai voting terbuka. Panjang jalan ceritanya, tetapi intinya adalah begini. Kita jangan berlindung di balik sesuatu hal yang kelihatannya bagus untuk melindungi hal yang buruk. Contoh misalnya, di DPR, kalau dia voting terhadap penunjukan pejabat publik, itu sering tertutup. Misalnya pemilihan anggota KPU, Bawaslu, pemilihan Komnas HAM, Hakim MK dan lain sebagainya, semua tertutup. Alasannya adalah ini pemilihan orang, nggak enak. Nanti ketahuan si A milih siapa. Padahal bukan begitu, karena sudah kong kali kong di belakangnya siapa yang bakal dipilih. Sehingga untuk mengontrolnya tertutup agar kemudian masyarakat tidak tahu. Kong kali kong itu kan kalau misalnya terbuka kan bingung orang, masa satu partai sama pilihannya kan. Nah, ini yang menurut saya kita tidak boleh memberikan pembenaran untuk hal yang buruk dengan alasan bahwa ini demokrasi Pancasila. Peran pemuka agama panjang jalan ceritanya, saya nggak bisa menjawab dengan 1-2 kata. Tapi intinya adalah di dalam bagian-bagian agama tertentu itu saya kira kan banyak sekali statement-statement yang kalau kita tidak lihat konteksnya maka kita akan keliru. Saya pernah bertemu orang Kanada, dia baca Quran, dia bilang bagi saya ini nggak ada bedanya dengan kitab perang katanya. Karena yang mungkin dia baca adalah ayat perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, kan begitu. Padahal konteks ayat atau surat itu tuh dia nggak ngerti. Padahal sahabat Rasul ini pusing kepalanya. Kenapa? Karena selalu diganggu oleh musuhnya. Airnya diambil, ininya diambil dan lain sebagainya, harta bendanya. Tapi Rasul waktu itu nggak boleh balas. Ditanya kenapa kami nggak boleh balas? Rasul bilang nggak ada perintahnya katanya dari Allah, dari Tuhan. Kemudian beberapa saat kemudian muncul perintahnya. Ya tadi, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Artinya kamu defense. Kalau orang itu sudah nyerah ya kamu nggak boleh menciderainya. Jadi nggak ada yang namanya preemptive, ngebom duluan itu nggak ada. Kalau dia ngebom duluan itu udah nggak benar pasti, ya kan? Bayangkan kita berkelahi saja itu dalam rangka mempertahankan diri, bukan dalam rangka menundukkan orang itu. Ketika orang itu kalah sudah, kalau dia minta maafkan, kita maafkan, karena itulah yang terbaik akhlaknya, kan begitu. Oke. Kalau cukup saya akan cukupkan. Cukup, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Wakil Rektor bidang akademik dan juga administrasi serta kemahasiswaan, kami mohon kesediaan untuk bisa naik ke atas panggung supaya setelah acara ini kita lanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya saya persilakan untuk foto bersama dengan Pak Rifli Harun bersama moderator dan juga Ibu Emi. Saya persilakan untuk kameramen dan fotografer untuk mengabadikan momen spesial ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Rifli bersama Pak Gusti yang ingin menyerahkan cindera mata juga untuk kami di Umflor. Terima kasih banyak. Saya persilakan pertama Pak Rifli kepada Rektor Universitas Flores dan juga kedua Pak Gusti kepada Rektor Universitas Flores. Iya, ini mohon maaf terinterupsi.
Ini buku saya, sebenarnya saya udah bikin 12 buku, tapi 2 lainnya stoknya nggak ada. Jadi saya kasih rasanya jumlahnya 10. Mudah-mudahan bisa dibaca bagi rekan-rekan mahasiswa terutama dan bisa ditaruh di perpustakaan. Dan tadi gara-gara apa? Gara-gara MC ngomong yang indah, langsung saya bikin pantun saat itu juga. Jadi sebelum saya kasih buku saya sampaikan pantunnya. Orang hukum belajar pasal, terus begitu tiada henti. Tak ada sesal, tak ada kesal, ende akan selalu di hati.